Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam kasih Kristus. Senang pada saat ini kita boleh datang di tempat ini. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Karena hanya Dialah Allah yang sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Dia boleh naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kita bangga memiliki Allah yang sangat baik seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Yesus
memuji Engkau Yesus. Pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan ke dalam tahta-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus tetap ada bersama kami Tuhan Yesus. Kami terlawati Tuhan Yesus saat hari ini Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan dimanapun kami berada. Kau tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siap memuji menyenangkan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau buka ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama boleh kita katakan amin, haleluya. Yesus kita baik, haleluya. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, bahkan sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Amin. Yesus hidup, dia bangkit. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan Yesus.
menyertai kehidupan kita. Sama-sama mau kita katakan pujian ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, akan aku tunggu. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, sepanjang janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Yesus Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, sepanjang janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, kita mau imani pujian ini. Kita punya Allah yang benar, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah Immanuel bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus, Kamu siapkan hati kami Tuhan Yesus. Saat hari ini Tuhan, Kamu diisi oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu dahulu, sekarang, hingga selamanya tetap sama Yesus. Engkau Allah Immanuel dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berserah Tuhan, walaupun apapun keadaan kami Tuhan saat hari ini Tuhan Yesus. Kami mau yakin dan percaya Kau memiliki Allah yang besar, Allah yang menjadi kota benteng perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap
bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang luar biasa, Allah Immanuel yang menyertai kami dalam suka dan duka. Engkau tetap ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memperingati hari kebangkitan Engkau Tuhan. Engkau Allah kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami mengikut Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang hidup. Dan tidak menjadi kecewa dalam kehidupan kami, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hidup bagi kami. Hidup bagi kami Tuhan. Selamanya Engkau Allah yang hidup. Engkau yang sudah mengalahkan maut, bangkit bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapi hati kami, sehingga kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami sekali lagi Tuhan, kami mohon berkat ilahi mengalir dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu Tuhan itu boleh tumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya kalau hari Jumat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, dan hari Minggu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah satu tanda kemenangan ya. Kalau Allah kita tidak dibangkitkan, firman Tuhan bilang, maka sia-sialah ibadah kita. Ya, apa yang kita lakukan itu percuma. Ya, nggak ada faedahnya. Tetapi karena Allah kita bangkit, hidup ini menjadi berarti. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, coba ya, mungkin yang di rumah yang di sini juga katakan ya 3 kali, Yesus sudah bangkit. Karena itu kemenangan bagi kita orang percaya. 2, 3. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan ya. Kemenangan bagi umat-umat Tuhan adalah Yesus sudah bangkit ya. Percuma kalau Allah kita mati ya. Untuk apa? Kalau Allah kita mati, kita sembah dan kita puji ya. Dia nggak tahu ya apa yang kita lakukan ya, rugi serupa ya. Nah ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga ya. Nanti kita terusin sampai ayat yang ketujuh, tetapi saya akan bacakan dulu di ayat yang ketiga dulu ya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita melihat firman Tuhan bahwa kebangkitan Yesus itu membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, dapat mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan ya. Nah, kita melihat di sini bahwa dengan kebangkitannya membawa ya kita kepada kelahiran kembali ya. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kelahiran kembali ya. Kita melihat memang kelahiran kembali ini sangat penting ada dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan ya. Karena apa? Bahwa 1 Korintus 15 ayat 14 juga berkata bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah ya pelayanan, perbuatan dan kepercayaan kamu ya. Karena Yesus mati, Yesus tidak lagi melihat apa yang kita kerjakan, dan tidak ada
pengharapan untuk kedepannya. Tetapi kita bersyukur dengan rahmat yang besar bahwa Allah dengan kebangkitannya yang membawa kita menjadi orang-orang yang lahir baru di dalam Dia. Ini menjadi motivasi ya dalam kehidupan kita untuk maju di dalam Tuhan, bahwa Yesus bangkit ya itu berdampak untuk masa depan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Nah, coba sebelum kita melihat tentang pengharapan yang penuh itu, kita lihat dulu tentang kelahiran baru ini. Karena kelahiran baru ini sangat penting. Ya, Yesus bangkit, kita lahir baru. Ada kekuatan yang membawa kita ya untuk mengenal Tuhan lebih maju lagi. Nah, ini ada juga seorang yang ahli di dalam Alkitab. Ya, kita melihat di Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 7. Di sana itu menceritakan tentang Nikodemus. Ya, Nikodemus. Saya akan bacakan ya. Ini tentang kita lihat kelahiran baru itu apa sih ya. Sehingga Tuhan kerjakan luar biasa dalam kehidupan kita ya. Nah, kita lihat di sini ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, berarti dia pakar tentang Alkitab ya. Taurat Tuhan. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya, ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ya, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kelahiran baru itu harus terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, kalau Yesus mengatakan kepada Nikodemus, dikatakan bahwa kalau kita tidak dilahirkan kembali, ayat 3, maka kita tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Tapi karena rahmatnya yang besar, oleh kebangkitannya kita dilahirkan kembali. Kita lihat kelahiran ya kembali ya menjadi manusia yang baru, yang diperbaharui ya. Nah, kemudian ayat kelima lagi ya, kita melihat itu ditekankan lagi. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, ini seorang pakar Nikodemus bertanya kepada Yesus. Ya, tetapi Yesus berkata, harus orang lahir baru. Ya, harus lahir baru. Karena kalau tidak ada kelahiran baru, tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Apa sih itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan di mana Allah berkuasa di dalamnya. Dan kemudian juga kita ingat waktu doa ya di Matius 6 ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Kerajaan Allah adalah situasi suasana ya ilahi yang harus ada dalam kehidupan kita. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa lahir dari air dan roh, dilahirkan dari air dan roh. Ya. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Ya, manusia lama, kehidupan yang lama itu kehidupan daging. Tapi ketika kita kenal Tuhan, ya Yesus mati buat kita, dia sudah lunas bayar ya dosa kita juga dibangkitkan di dalam kematian rohani kita. Ya, kita dibangkitkan ya. Tadinya rohani kita mati tetapi kita hidup, bangkit kembali.
ya, dilahirkan kembali oleh air dan roh, oleh firman dan Roh Kudus. Nah, kita melihat lagi di dalam Roma 14 ini tentang kerajaan Allah, ya. Kalau tadi kita tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, maka kita tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang sesungguhnya juga kita melihat itu di dalam Roma 14. Nanti kita balik lagi ke Petrus, tapi kita lihat dulu sini tentang kelahiran kembali. Roma 14 ayat yang ke-17. 14 ayat yang ke 14 ayat yang ke-17 kita melihat ini ayat ini bahwa apa sih itu kerajaan Allah, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, ya, bukan hal-hal untuk kebutuhan daging. Ya, kerajaan Allah bukan untuk makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita lihat di sini bahwa soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal juga sukacita yang dikerjakan Roh Kudus, itu kerajaan Allah. Pemerintahan Allah areanya sekitar itu. Ya, kerajaan Allah. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Ya. Suasana, ya, ilahi, ya, suasana di mana ada kebenaran, ada damai sukacita. Di situ juga, ya, ada kuasa yang membuat kita, ya, bersukacita, ya, bukan tentang daging, tetapi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kemudian kita juga melihat, ya, banyak di dalam firman Allah tentang kelahiran baru ini, ya. Kelahiran baru mendatangkan kita bisa melihat, ya, tentang kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Nah, coba kita melihat juga, itu juga ada di dalam Efesus 4 ayat 22. Tentang diperbaharui, ya, kelahiran baru ini bagaimana sih, sejauh mana sih? Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya, ya. Kalau kita lahir dari daging itu menemui kebinasaan, tetapi kalau kita dilahirkan kembali oleh Roh, ya, air dan roh, maka akan ada kehidupan, ya. Oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kelahiran baru, kita dilahirkan oleh air dan roh. Kita bisa celik mata rohani kita, ya, kehidupan kita bisa melihat, ya, suasana kerajaan Allah itu sejauh mana, ya. Kata lihat tadi bahwa kerajaan Allah itu tentang soal kebenaran. Nah, ini pun juga kita lihat, ya, bahwa kita harus meninggalkan kehidupan yang lama dan lahir baru, yaitu dengan sesuai dengan yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, ya. Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita, yang harus kita capai sebagai, ya, anak-anak Tuhan yang dilahirkan kembali. Nah, kemudian lagi juga Roma 12 ayat 2 juga di sana, jangan lagi kamu serupa dengan dunia. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah ditebus dari dosa kita sudah dibangkitkan, dihidupkan, ya, mendapat kelahiran yang baru, jangan lagi serupa dengan kehidupan di dunia. Ya, berubahlah dengan cara berpikir kita. Ya, itu Roma 12 ayat 2. Nah, kemudian lagi juga kita juga lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Kita lihat di sini ya, di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Nah, inilah yang baru yang kita jalani, kehidupan yang baru. Kelahiran baru ya, meninggalkan kehidupan yang lama. Kelahiran baru membuat kita melihat ya suasana sorga ya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi mana ada kebenaran, ada sukacita. Nah, dan di dalam juga dikatakan ada kekudusan yang sesungguhnya ya, untuk kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kita melihat bahwa kehidupan anak-anak Tuhan itu harus dilahirkan kembali, harus lahir baru, harus hidup di dalam kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama, cara berpikir duniawi dan segalanya ya, hal-hal daging ditinggalkan, tetapi kita melangkah di dalam hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Itulah yang kita akan jejaki kehidupan kita dan terus menerus akan diperbaharui. Nah, coba kita akan melihat di dalam Kolose 3 ya. Kolose 3 juga di sini menyatakan ayat yang ke-10, kelahiran baru ada dalam kehidupan kita. Kemudian juga kita harus kerjakan ya, itu diperbaharui terus menerus. Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia yang terus menerus, manusia yang baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kelahiran baru itu harus terus menerus ya, harus berkelanjutan ya, sepanjang usia kita. Karena kita melihat bahwa ayat dari Kolose 3 ayat 10 ini dikatakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Tadi kerajaan Allah soal tentang kebenaran ya. Dan kemudian juga tadi kita lihat di dalam Efesus juga ya, bahwa membawa kita kepada kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya ya, sampai mencapai ya klimaknya, yaitu dikatakan bahwa kita akan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Pengetahuan yang benar menurut penciptanya, sang penciptanya. Bahwa kita melihat bahwa kita juga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Serupa ya dengan Allah, segambar dengan Allah. Tetapi karena dosa, jatuhlah manusia. Ya, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mau disalibkan, ya rela berkorban buat kita, mengangkat kita kembali lagi, ya menjadi orang yang dikuduskan, ya, yang disucikan dan menuju kepada pengetahuan yang benar tentang pengetahuan menurut gambar penciptanya, sesuai ke arah mana Allah mau bawa. Ya, tadi kita lihat membawa kita kepada kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya, dan kita juga memperoleh pengetahuan yang benar sesuai dengan penciptanya. Ya, maunya Tuhan itulah yang kita ikuti ya, karena harus demikian kehidupan kita. Semakin hari diperbaharui ya, sampai ya menjadi gereja yang sempurna, kembali lagi ya sesuai dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita ya, serupa dengan gambarnya ya. Nah, kemudian lagi kita akan maju lagi ya, bahwa kita harus melangkah, hidup kita mendapat kelahiran baru karena rahmat-Nya, melangkah terus diperbaharui sehingga kita melihat dan menemukan ya kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Nah, kalau di dalam suratan Filipi juga, di sana juga dicatat juga bahwa Rasul Paulus juga menyatakan dalam kehidupannya, Filipi 3 ayat yang ke-10 dan 11 ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
kita lihat bahwa ya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka percuma, sia-sia ya pelayanan kita, ya kepercayaan kita kepada Dia, karena semua sia-sia. Orang Tuhan mati kok nggak ada yang perhitungkan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Ya. Tetapi karena ya Allah kita bangkit, ya ada pengharapan, ada masa depan, ada motivasi untuk kita lebih maju lagi dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib, dengan kebangkitannya, ya yang berdampak pada kelahiran baru dalam kehidupan kita. Ya, Paulus sendiri dikatakan ya bahwa dia ingin mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya. Saudara perhatikan, itu kuasa kebangkitannya. Bukan lagi ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya, ya ada di dalam kebangkitan itu kuasanya apa sih yang luar biasa? Pasti itu saudaraku banyak sekali ya kuasa yang dihasilkan dari hasil kebangkitan Yesus ya. Tetapi Paulus di sini dikatakan dia menekankan kepada dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ya karena memang perjalanan Rasul Paulus ini ya begitu banyak tantangan dalam pelayanannya. Ya. Perjalanan yang luar biasa. Ya padahal itu dia jalani untuk melayani Tuhan, tetapi tantangan bertubi-tubi ya. Nah, kemudian kita lihat supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ada kebangkitan. Ya. Kita lihat kalau Yesus bangkit, pasti umat Allah juga bangkit. Ya, kalau Yesus bangkit, umat Allah pun bangkit. Ya, tidak akan dibiarkan. Ya, tapi otomatis kita harus ada kelahiran baru ya supaya rohani kita hidup ya, bertumbuh, bertambah-tambah, mengenal secara benar ya tentang kebenaran yang Tuhan ajarkan ya, dan juga menjadi serupa dengan Yesus. Nah, kemudian lagi kita melihat ya, coba kita kembali lagi tadi bahwa kebangkitannya berdampak ya kepada kelahiran baru dalam kehidupan kita ya, karena memang itu harus ya, keharusan kelahiran baru itu harus, tidak boleh tidak. Ya tadi Nikodemus Yesus katakan harus lahir baru ya supaya bisa melihat kerajaan Allah ya, dilahirkan di dalam air dan roh ya, firman dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan kembali ya dari kita kelahiran baru itu ya yang sudah berdampak dalam kehidupan kita karena asalnya dari kebangkitan Yesus. Kita akan lihat lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya. Kita lahir baru karena kita punya motivasi. Ya, Tuhan itu bangkit. Ya. Tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Ya. Jerilah kita, Allah perhitungkan. Ya. Ya, tidak akan pernah sia-sia. Nah, kemudian lagi di sini apa sih kelanjutannya, saudaraku? Ketika kita sudah mendapat kelahiran baru dari hasil ya kebangkitan Yesus Kristus, ya, kita lihat kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Kita lihat kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ada pujian ya, hari esok ya Tuhan yang punya ya. Pengharapan untuk hari ke depan. Pengharapan itu untuk hari ke depan ya. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau Yesus dibangkitkan, kita lahir baru, alami kelahiran baru, meninggalkan sifat-sifat yang lama yang tidak berkenan, hal-hal daging, tetapi dilahirkan lagi ya dengan air dan roh, menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mengenal tentang kebenaran, tentang kekudusan yang sesungguhnya. Hingga akan kelak ya, kalau itu semua diperbaharui lepas hari, dikatakan kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Dan seperti Paulus tadi, ya, serupa dengan Yesus. Ya. Kita lihat di sini selanjutnya bahwa kita akan dihentar kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tidak sia-sia perjalanan hidup kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Ada pengharapan yang Tuhan berikan. Yesus bangkit
Ya, ada pengharapan. Kalau Allah kita mati percuma. Ya, sia-sia kita beribadah dan sebagainya. Ya, Allah kita mati. Ya. Nah, tetapi karena Allah hidup, Dia memperhatikan kehidupan kita bersama, sehingga ada pengharapan dalam kehidupan kita bahwa ya itu bukan dikatakan cuma pengharapan aja, tapi suatu hidup yang penuh. Saudara catat, penuh pengharapan. Ada Rasul Paulus juga berkata ya, kalau kita hanya di dalam dunia ini saja yang mengharapkan ya hal-hal duniawi, maka kita adalah orang yang paling malang. Cuma duniawi ya. Kita tidak akan pernah melihat tentang kerajaan Allah ya, tentang kemajuan rohani kita, kelahiran baru kita untuk mengarah kepada kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang menjadi serupa dengan Yesus, menjadi gereja yang sempurna ya. Kita lihat nih, kepada hidup yang penuh pengharapan. Apa saja sih yang menjadi penuh pengharapan ya? Kita melihat itu ya, penuh pengharapan berarti kalau kita lihat penuh pengharapan itu berarti sempurna lah pengharapannya ya. Apa saja yang di dalam suratan Petrus ini ya, yang ditulis ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Satu pengharapannya yaitu kita menerima bagian yang tidak binasa. Ya, kehidupan sorgawi. Ya. Saudara, yang tidak cemar, tidak layu, yang disimpan di sorga, yang disiapkan bagi kita oleh Tuhan. Yang kita akan nikmati di sana. Ya. Satu, kerajaan Allah yang tidak binasa. Ya. Yang penuh dengan sukacita. Itu Tuhan siapkan buat kita. Ya. Nah, kemudian lagi, saudara, ayat yang kelima apa lagi? Ya, kalau tadi kita melihat bahwa pengharapan, penuh pengharapan itu diantaranya karena apa? Satu, kita akan menikmati ya sorga yang Tuhan sudah siapkan, suasana sorga yang sudah siapkan dalam kehidupan kita, yang tidak pernah cemar dan yang tidak pernah layu. Nah, kemudian lagi yang kedua, kita akan melihat bahwa ayat yang kelima itu pengharapan apa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Perjalanan hidup kita di dunia ini dengan kekuatan kita sendiri tidak akan pernah mampu. Ya. Kita melihat banyak orang ya mengakhiri hidupnya secara pintas karena apa? Tidak kuat menghadapi persoalan kehidupan. Tapi kita bersyukur, Tuhan bilang kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Apalagi saat-saat ini kita lihat ya, kita dengar dan kita tahu bukan saja di Indonesia tetapi seluruh dunia, secanggih-canggihnya dunia, negara itu ya, sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya negara itu, toh down semua, jatuh semua ya. Merayap semua, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan ya. Mereka menyadari cuma hanya kekuatan dari Tuhan ya. Mau posisi jabatan tinggi, kekayaan, itu tidak menjamin. Karena semua sekarang kita melihat ya, dunia kacau. Memang Tuhan bilang kan dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, beratnya tekanan, persoalan ya, kehidupan yang harus dijalani di dunia ini. Tanpa Yesus kita tidak bisa. Nah, saudaraku, kita lihat di sini bahwa Dia memelihara kita dengan kekuatannya. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Haleluya. Kita bersyukur. Kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Yang malaikat Tuhan berkeliling. Banyak ayat-ayat ya, pemeliharaan Tuhan. Tuhanlah tempat pengungsian ketika kita ya mendapat masalah-masalah. Ya, Tuhanlah menara kita
dan sebagainya. Ya, tempat Tuhanlah naungan kita, dipelihara dengan kekuatan Allah. Coba saya saudaraku, ya ini pun juga menjadi pengakuan dari Rasul Paulus, saudara, bahwa kekuatan, ya pemeliharaan dalam kehidupannya juga itu dia rasakan hanya dari Tuhan saja. 2 Korintus 4. Kita akan melihat ini juga, ya, 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 14. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kita dipelihara, ya. Tadi dipelihara oleh kekuatan Allah. Ini Rasul Paulus juga menegaskan bahwa itu semata-mata karena kekuatan Allah, ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami manusia. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus nyata menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia, ya, Yesus Allah yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya, ini Paulus untuk menjalani kehidupannya dia tidak mampu. Cuma kekuatan yang berlimpah-limpah, ya, dia dapati itu hanya dari Allah. Ya, kita boleh ada sampai di penghujung, ya, akhir zaman itu semua karena kekuatan pemeliharaan Allah. Kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Ya. Andalkan Tuhan. Ya. Yeremia juga perjanjian lama kata, selama kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati Tuhan. Ya, jangan sekali-sekali kita andalkan kekuatan manusia. Paulus menyerah dengan kekuatannya. Cuma kekuatan yang berlimpah-limpah itu hanya datangnya dari Allah. Ya. Dalam perjalanan hidup kita, biarlah kita mau terus, ya, diperbaharui di dalam Tuhan, dan sehingga kita melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, walaupun situasi yang menakutkan yang membuat kita rasanya ciut, ya, tetapi itu secara manusia, tetapi kita melihat Tuhan yang menjaga memelihara kehidupan kita, ya. Nah, seterusnya kita lihat di sini bahwa kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Selanjutnya kita melihat bahwa ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Kristus menyatakan dirinya. Ya, dengan kata lain kita mempunyai pengharapan di dalam apa, yaitu mencapai kemurnian iman. Iman yang berkualitas, yang sanggup bertahan sekalipun rintangan-rintangan yang harus kita jalani kelak ke depan, ya, itu semakin dahsyat, mungkin semakin menakutkan, ya, karena sekarang aja orang semua pada takut, saudara, ya, dengan yang Tuhan izinkan terjadi virus corona ini. Tapi kita nggak tahu nanti klimaknya, arahnya pun itu akan lebih berat lagi. Tapi kita melihat bahwa kita punya pengharapan, iman kita akan mencapai pada iman yang ada kemurnian, iman yang punya kualitas, mencapai kemurnian iman.
Walaupun banyak tantangan masalah yang harus kita hadapi, ya saat ini kita sudah belajar di dalam Tuhan, ya kita akan bertambah-tambah dan pasti kita akan mencapai kemurnian iman itu. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya. Karena kemurnian iman itu, ya itu mendapat satu penghormatan dari Tuhan. Kita akan percaya, ya pengharapan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, kita akan capai. Karena kehidupan kita terlebih dahulu sudah diperbaharui, sudah dilahirkan kembali oleh air dan roh, hidup di dalam firman Tuhan dan Roh Kudus, ya, yang akan memimpin kita, ya, maju di dalam kebenaran, kekudusan yang sejati, mengerti tentang pengetahuan yang benar tentang Sang Haliknya, ya, Yesus Kristus, dan mencapai satu gereja yang sempurna yang Tuhan kehendaki, ya, yang ku kehendaki, ya. Kata Rasul Paulus, mencapai apa saudaraku, ya, kuasa kebangkitan itu. Aku ingin mengenal kuasa kebangkitan itu. Yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitan itu supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara dan saudara yang kekasih Tuhan, kasih dalam Tuhan, bahwa kebangkitannya itu membawa dampak yang luar biasa, memotivasi kita untuk lebih maju lagi, bahwa tidak akan pernah sia-sia pelayanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, hiduplah lahir baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tinggalkan kehidupan yang lama yang tidak berkenan sehingga kita bisa, ya, mendapat atau mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, ya, menghantar kita kepada hidup yang penuh pengharapan, ya. Menghantar kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Kita akan capai, nggak lama lagi Tuhan akan datang, ya, kita akan capai itu. Dia yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia adanya. Pasti kita mampu sampai kita bisa bertemu dengan muka dengan Tuhan. Puji Tuhan, ya, firman Tuhan membangkitkan iman kita bahwa Allah hidup, kita pun hidup di dalamnya. Puji Tuhan, ya. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Amin. Punya pengharapan? Oh, glory, ya. Jangan takut menghadapi ke depan. Kita akan lihat, ya. Dan Tuhan juga akan melihat kemurnian iman-iman dari orang-orang percaya. Tantangan seberat apapun, yakin bersama dengan Tuhan, ya. Kita terpelihara karena kekuatan darinya, yaitu dari Tuhan sendiri. Anak Allah Yesus namanya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh bahwa hari esok Tuhan yang punya. Haleluya. Amin. Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Amin, amin. Tebus dosa, tubuh kosong.
Inilah yang menjadi kebanggaan kami Tuhan. Sebab Engkau hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau yang sudah bangkit membawa kehidupan kami Tuhan, di mana kami mengalami kelahiran baru Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami juga Tuhan Yesus dibawa kepada kebenaran. Kami meninggalkan kehidupan yang lama supaya kami boleh melihat tentang kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kebangkitan-Mu membawa kami kepada pengharapan. Kami tahu pengharapan kami bukan hanya untuk di bumi saja. Kalau kami mengharap hanya di bumi Tuhan, kami termasuk bilangan orang-orang yang malang. Tapi kami mempunyai pengharapan Tuhan untuk rohani kami semakin maju Tuhan. Ketika Engkau memurnikan iman kami boleh Tuhan Yesus ikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami boleh mampu apa yang ingin Engkau Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kami untuk mencapai satu iman yang penuh dengan kemurnian. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, dalam masalah-masalah di dunia ini terlalu berat untuk kami alami, untuk kami jalani. Tapi kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau memberikan kami kesanggupan Tuhan. Bahkan Engkau berkata, kami terpelihara karena kekuatan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang melimpah-limpah yang ada dalam kehidupan kami, itu semua dasar daripada-Mu adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah terus dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, dunia ini tidak akan pernah semakin mudah, tetapi semakin berat. Kalau kami Tuhan bisa melewati tantangan-tantangan saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau pun akan menghantar kami kepada tantangan yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kemenangan Kau sudah siapkan bagi kami orang yang percaya. Dan kami kelak mencapai Tuhan, seperti yang Engkau sudah katakan dalam firman-Mu Tuhan. Mencapai satu tempat yang tidak layu, tidak ada cemar, bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau. Engkau Allah yang hidup, sehingga kami mempunyai pengharapan yang penuh. Hidup kami ada di dalam tangan Engkau ke depannya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bangga Allah kami adalah Allah yang hidup, bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah bangkit hidup Tuhan, kami pun juga Tuhan Yesus, bukan kami bangga tentang kebangkitan-Mu, tetapi Tuhan kami boleh mengenal kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga pengharapan itu terus ada dalam kehidupan kita, kami semua, dan kami boleh maju di dalam Engkau. Terima kasih Allahku, terima kasih, kuatkan kami, sidang jemaat-Mu Tuhan, yang ada di GPD Cipondo Makmur, kami semua hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu, kami boleh maju bersama Tuhan. Kami mau maju, sampai Tuhan Yesus Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah ya, puji Tuhan. Nanti saya serahkan pengumuman kepada pendeta muda Jerry.
ya Kristianto untuk pengumuman-pengumuman dan berdoa. Puji Tuhan, yang menjadi pengumuman pada siang hari ini, ibadah di minggu yang akan datang tetap akan dilaksanakan secara online. Dan bagi jemaat Tuhan, biarlah saling terus berdoa dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya di grup WA masing-masing, baik berdoa secara keluarga, juga kita berdoa buat kesehatan dan pemulihan dari Bapak Gembala, biar semakin hari kuasa Tuhan semakin bekerja dan Tuhan memulihkan secara sempurna. Kita berdoa juga buat bangsa negara kita, pemimpin dari pusat hingga tingkat daerah di lingkungan kita, biar Tuhan yang terus memberikan kebijaksanaan, kekuatan, dan hikmat dan marifat daripada Tuhan. Bahkan sidang jemaat Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, biarlah sidang jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mengirimkannya melalui 3 platform, yaitu platform OVO, platform GoPay, maupun transfer langsung ke rekening BCA yang ada di video ini. Nanti akan ditampilkan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Biar Tuhan di siang hari ini kami berdoa buat setiap sidang jemaat Tuhan yang sudah melakukan ibadah di siang hari ini di rumahnya masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyertai keluarga-keluarga dari sidang jemaat Tuhan yang ada di Cipondo Makmur ini. Tuhan memberkati mereka, usaha mereka, pendidikan mereka, karir dan pekerjaan mereka. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Juga Tuhan di siang hari ini kami berdoa Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Biar Tuhan lewat hal-hal yang boleh terjadi, yang boleh Engkau izinkan terjadi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami harus melewati Tuhan virus yang terjadi hari-hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau bahkan selalu bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan berkati pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, Menteri, seluruh jajaran yang ada Tuhan. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu, kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan, bahkan otoritas yang ada daripada Engkau Tuhan, boleh menyertai Tuhan pemerintahan yang ada, sehingga Tuhan lewat otoritas Engkau Tuhan, Kau memberikan Tuhan hikmat, sehingga apapun Tuhan keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden kami Tuhan, boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap warga negara yang ada Tuhan. Bahkan Tuhan kami menyerahkan Tuhan jalannya pekerjaan Tuhan
di hari-hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan selalu memelihara dan menjaga Tuhan pekerjaan-Mu yang ada Tuhan, baik di tempat ini maupun Tuhan di pelosok manapun Tuhan di Indonesia. Biarlah pekerjaan-Mu boleh terus berjalan, bahkan Tuhan lewat keadaan yang ada, Injil boleh semakin luas diberitakan Tuhan. Nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami bersama Tuhan, juga untuk pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini, bahkan pelebaran dan perluasan daripada Tuhan rumah ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kaulah yang mengadakan, Kaulah yang mencukupkan Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kaulah yang memulai pekerjaan dan Engkau akan meneruskan dengan secara sempurna Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan akhirnya teman-teman dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima dan bawalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin.